Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi dan belajar bersama mengenai perencanaan penulisan ilmiah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih tulisan ilmiah itu harus direncanakan? Kenapa menulis ilmiah itu harus direncanakan? Nah, itu ada alasannya. Alasannya bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, pemilihan topik tulisan ilmiah. Bagaimana cara memilih topik tulisan yang baik? Dari kita yang belum punya ide sampai kita menemukan ide. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita harus melihat kenyataan yang ada dengan harapan kita ke depannya itu bagaimana. Nah, antara kenyataan dan harapan itu ada gap atau jarak. Kenyataan itu bagaimana, Pak? Kenyataan itu kondisi saat ini, kondisi yang kita lihat sekarang. Nah, harapan itu bagaimana? Harapan itu impian kita, cita-cita kita. Kedepannya itu bagaimana? Apakah kita akan merubah kondisi yang saat ini atau kita membiarkan saja? Nah, kalau kita membiarkan saja berarti tidak ada gap, tidak ada sesuatu yang menarik untuk dituliskan. Nah, contohnya seperti ini. Di sebuah desa, kenyataannya ada panen raya jagung. Wah, kenyataannya itu kondisinya seperti itu. Harapannya bagaimana biar jagung ini tidak terbuang sia-sia atau bisa menaikkan value atau bisa menaikkan harga jagung ini bisa diolah. Harapan kita bagaimana? Mungkin bisa dibuat keripik atau bisa dibuat susu atau juga bisa dibuat penyedap. Nah, itu harapannya. Lah, gapnya bagaimana? Gapnya bagaimana ya cara membuat keripik jagung. Nah, itu kan topik tulisan yang baik. Lalu berikutnya ada contoh yang susu. Bagaimana ya cara membuat susu jagung atau bagaimana kita melihat kandungan gizi susu jagung yang baik untuk tubuh. Nah, itu juga bisa dibuat gap topik tulisan. Berikutnya untuk penyedap. Selama ini mungkin penyedap ada yang dari sapi, lalu dari ayam, dan terakhir mungkin untuk yang dari tumbuhan dari jamur. Nah, kan penyedap rasa dari jagung mungkin belum ada. Kalau rasa jagung bakar dan lain sebagainya mungkin sudah umum. Tapi untuk penyedap bumbu dapur yang dari jagung mungkin belum ada. Nah, itu bisa dibuat topik bagaimana ya cara membuat jagung itu jadi akhirnya jadi bumbu penyedap. Nah, itu bisa dipikirkan. Itu namanya gap atau bagaimana kita untuk mencapai harapan atau cita-cita, impian. Itu juga bisa menjadikan topik tulisan yang menarik. Nah, berikutnya kita merumuskan judul. Setelah mendapatkan topik tulisan, kita merumuskan judul. Triknya untuk merumuskan judul yang baik tidak lebih dari 15 kata. Yang baik berapa, Pak? Ya antara 8 sampai 15, minimal 8, maksimal 15 kata. Berikutnya minimalisir konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata hubung. Hindari terlalu banyak kata hubung. Itu juga tidak baik juga karena membingungkan pembaca. Berikutnya hindari bias kata. Kata-kata yang memiliki makna kurang jelas, makna ganda, itu hindari. Berikutnya kata baku. Kita dalam membuat judul tulisan wajib menggunakan kata baku yang sesuai dengan ejaan, sesuai dengan kamus. Nah, itu. Berikutnya harus fokus. Judul tulisan itu merupakan clickbait atau pemantik bagaimana untuk menimbulkan rasa penasaran pembaca. Jadi kalau judulnya saja sudah tidak fokus, mungkin pembaca sendiri juga sudah agak malas untuk membaca. Tapi kalau judulnya fokus dan pembaca tertarik, nah itu artikel kalian nanti juga akan dibaca. Bagaimana Pak contohnya? Ini contohnya, saya berikan contoh. Contoh ada dua, saya beri yang benar dan yang salah.
Yang benar dulu saya bahas. Analisis potensi ruang publik sebagai sarana olahraga lansia. Tidak lebih dari 15 kata. Itu 8 kata. Kalau saya hitung 8 kata. Analisis potensi ruang publik sebagai sarana olahraga lansia. Ya, 8 kata. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi di sana ada satu, yakni sebagai. Kata hubungnya hanya sebagai. Oke, masih masuk. Berikutnya bias kata. Tidak ada bias kata di sana. Berikutnya lagi kata baku. Semuanya menggunakan kata baku. Lalu fokus. Fokus hanya untuk sarana olahraga lansia. Fokus, sangat fokus, dikerucutkan, fokus itu. Nah, contoh yang salah bagaimana itu? Ada analisa potensi ruang publik sebagai sarana olahraga dan rekreasi bagi lansia, bagi dewasa, bagi pemuda gaul, bagi remaja puber, dan bagi anak-anak. Yang pertama, itu sudah lebih dari 15 kata. Itu sekitar 20-an kata. Silakan dihitung sendiri. Lalu konjungsi. Konjungsinya di sana ada kata sebagai, ada kata dan, ada kata bagi. Dannya ada 2, baginya ada 5. Nah, itu sudah sangat tidak efektif sekali. Itu konjungsinya sudah banyak. Berikutnya bias kata. Mana yang bias, Pak? Pemuda gaul, remaja puber, itu bias. Kenapa, Pak? Karena setiap orang, indikator gaul setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin menurut saya, gaul itu pakai kaos hitam, celana hitam, itu sudah gaul. Tapi mungkin menurut kalian, gaul itu pakai topi warna pink, kaos hijau, celana ungu, sepatu kuning. Nah, itu gaul, tapi kan beda-beda. Nah, remaja puber juga. Puber ini bagaimana? Itu bias juga. Belum ada indikatornya. Nah, itu. Selanjutnya kata baku. Di sana ada kata baku, kata tidak baku. Yang mana, Pak? Analisa. Yang baku kan analisis. Kalau analisa itu tidak baku. Berikutnya apa? Fokus. Itu tidak fokus. Kalau misalnya olahraga dan rekreasi itu masih fokus. Bagi lansia fokus. Tapi di sana ada bagi dewasa, bagi pemuda gaul, bagi remaja puber, dan bagi anak-anak. Itu sudah tidak fokus. Selanjutnya penyusunan rumusan masalah. Ciri rumusan masalah. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Nah, itu ciri-ciri pertanyaan di rumusan masalah. Kalau pertanyaan yang tidak singkat, padat, dan jelas, nah itu bukan pertanyaan rumusan masalah. Mungkin pertanyaan camar ke kalian. Itu tidak singkat dan padat dan juga tidak jelas mungkin ya. Lalu berikutnya sesuai arah tulisan. Nah, arah tulisan ini sesuai dengan topik yang kalian pilih. Jangan terlalu melenceng. Itu tidak baik. Tidak fokus nanti akhirnya. Berikutnya sesuaikan kemampuan. Kemampuan di sini yang pertama masalah waktu dan masalah finansial, dana. Misalnya waktu. Pak, saya akan meneliti tumbuh kembang pohon jati. Wah, pohon jati itu lama. Bisa sampai puluhan tahun. Nggak selesai-selesai nanti tulisan kalian. Karena kita diburu oleh waktu, dibatasi, bukan diburu, maaf, dibatasi oleh waktu. Berikutnya yang finansial mungkin. Pak, saya ingin meneliti pohon pisang yang ada mulai dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Saya ingin meneliti varietas pohon pisang. Silakan, kalau kemampuan dana kalian baik silakan. Tetapi kalau kemampuan dana kalian tidak memadai, ya pikirkan kembali. Nah, itu sesuaikan dengan kemampuan kalian juga. Nah, berikutnya ada jenis rumusan masalah. Ada komparatif, asosiatif, dan deskriptif. Komparatif itu perbandingan. Asosiatif itu hubungan atau korelasi. Kalau deskriptif itu mendeskripsikan. Nah, itu contoh-contohnya. Pak, tulisan saya nanti apakah boleh dicampur rumusan masalahnya? Misal, saya punya 2 rumusan masalah.
satunya komparatif, satunya deskriptif. Boleh tidak? Kalau dalam artikel ilmiah tidak saya sarankan. Kenapa, Pak? Nanti tidak fokus akhirnya. Jadi pilih saja salah satu. Kalian mau yang komparatif, asosiatif, atau deskriptif. Pilih saja salah satu. Nah, selanjutnya kerangka tulisan ilmiah. Kerangka tulisan ilmiah itu ada bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal ya ada judul, baris kepemilikan, abstrak, dan kata kunci. Kalau bagian inti, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil, dan pembahasan itu saya salah ketik, serta penutup. Penutup di bagian inti yang saya maksud di sini adalah kesimpulan dan saran. Nah, kalau di bagian penutup itu ada ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Oke, itu merupakan kerangka secara umum tulisan ilmiah. Ini fokusnya artikel ilmiah. Oke, baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.